teman-teman kreatif, udah siap untuk belajar hari ini? Nah, kali ini Creative Content Project akan membahas tips belajar di rumah tanpa dilanda stres. Penasaran kan? Check it out! You know that? Di tengah pandemi COVID-19 ini, semua yang semula dilakukan seperti biasanya harus berbeda. Sekarang, semua kegiatan hanya bisa dilakukan di rumah aja. Termasuk kegiatan belajar mengajar bagi peserta didik maupun pendidik. Nah, guru maupun aktivis pendidik lainnya seperti dosen memberikan materi melalui aplikasi pembelajaran daring atau pembelajaran online. Memperhatikan, kemudian siswa harus menyimak. Tiap hari kegiatan ini selalu dilakukan. Nah, pasti teman-teman kreatif bosen kan? Melihat suasana rumah yang itu-itu aja, gak ada teman ngobrol, atau untuk sharing, sekedar cerita tentang hari ini. Maybe gak bisa kemana-mana kalau lagi suntuk karena banyak tugas. And then kita lupa kalau ada tugas karena keasikan di rumah aja dengan nonton TV maupun tidur ataupun menonton film yang kita sukai. Tak usah khawatir teman-teman kreatif, dijamin kalian setelah melihat video ini bakalan belajar di rumah tanpa stres. Apa sih tipsnya teman-teman kreatif? Ada beberapa tips yang bakalan kalian tahu setelah melihat video ini. Pertama, pilih tempat belajar yang nyaman buat kamu. Nah, ini adalah hal pertama yang sangat mendukung kegiatan belajar teman-teman kreatif. Dengan memperhatikan ruangan atau lingkungan belajar kalian yang membuat kalian nyaman, maka kamu dapat belajar dengan konsentrasi dan tenang. Teman-teman kreatif juga bisa loh menyulap ruangan untuk belajar sesuai dengan keinginan kalian. Semisal di ruang kamar atau mungkin di ruang tengah yang bisa nyaman buat kalian. Usahakan teman kreatif memperhatikan beberapa hal berikut. Pencahayaan ruangan. Dengan pencahayaan yang pas dan cukup, teman-teman kreatif pasti bakal lebih konsentrasi dalam belajarnya. Selanjutnya, siapkan meja, kursi, dan rak penyimpanan. Nah, ini adalah komponen yang paling penting teman kreatif. Meja dan kursi dapat dijadikan media dalam berlangsungnya kegiatan belajar. Dan raknya atau rak penyimpanan bisa dilakukan untuk menyimpan tugas-tugas dan hal yang penting lainnya untuk menunjang pembelajaran. Jika memungkinkan, ruangan jauh dari keramaian. Nah, teman kreatif bisa konsentrasi nggak jika belajar dalam keramaian? Mungkin ada beberapa orang yang bisa belajar dalam keramaian. Namun, ada juga yang tidak bisa. Belajar membutuhkan suasana yang harus tenang dan jauh dari keramaian. Jika teman kreatif tipenya yang suka tenang, maka pemilihan ruangan yang jauh dari keramaian merupakan hal yang penting yang harus diperhatikan. Selanjutnya, yaitu buat dekorasi sesuai keinginan. Pemilihan cat dan hiasan yang ada di dalam ruangan juga mampu membangkitkan semangat. Nah, jika kamar kita biasa aja, mungkin pandangannya bisa bosen ya untuk belajar. Makanya, teman-teman kreatif harus membangkitkan semangat belajar loh, supaya kalian betah dalam belajarnya di rumah aja. Mungkin dengan membuat dekorasi dalam ruangan merupakan solusi yang paling tepat. Yang kedua, pastikan koneksi internet stabil dan lancar. Dikarenakan pembelajarannya secara daring atau online, maka internet merupakan komponen yang paling penting. Selama melakukan proses pembelajaran,
atau proses belajar mengajar di rumah aja. Nah, teman kreatif, selama kalian belajar di rumah aja, gimana nih koneksi internet kalian? Pasti stabil kan? Jangan cemas dan khawatir jika teman kreatif tidak memiliki jaringan atau wifi, karena teman kreatif dapat memanfaatkan smartphone kalian untuk berbagi internet atau biasa disebut dengan hotspot atau tethering. Ketiga, yaitu kalian harus atur jadwal belajar dan tugas teman-teman kreatif. Waktu belajar yang berantakan biasanya disebabkan karena kita kurang bisa mengatur waktu. Nah, teman kreatif bisa loh selama belajar di rumah mengatur jadwal belajar mandiri dengan menulis dan menempelkan pada dinding, atau mungkin menulis pada notebook atau catatan pribadi. Nah, teman kreatif dapat dengan mudah melihat dan mengingat jadwal belajar kalian. Tugas numpuk dan bingung ngerjain dari mana? Apa teman kreatif pernah mengalami hal seperti ini? Pastinya teman kreatif sangat pusing kan? Solusinya adalah check it out. Teman kreatif dapat menyusun tugas-tugas teman dengan kreatif, yaitu menempelkan sedikit catatan atau biasa kita sebut note atau tempelan note itu di dinding. Nah, biasanya sticky note ini bakalan ditempel di meja belajar, dinding belajar, atau mungkin di buku diary. Nah, jangan lupa mengurutkan tugas terlebih dahulu. Untuk tugas yang deadline-nya lebih dekat atau masa tegangnya yang sudah sangat dekat dengan hari ini, maka teman kreatif bisa loh memprioritaskan tugasnya tersebut. Sangat mudah kan? Selamat mencoba teman kreatif. Tips yang terakhir yaitu hindari pusing dengan berani bertanya. Dengan bertanya, kita dapat menggali informasi yang sangat luas. Siapa nih teman-teman kreatif yang di kelas malu bertanya? Nah, mumpung belajarnya lagi daring atau online, teman-teman kreatif gak usah malu lagi untuk bertanya mengenai hal yang dipusingkan. Jika teman kreatif malu bertanya, pasti teman kreatif sendiri yang rugi. Pasti setelah belajar bingung kan? Dapat apa saja selama belajar? Lebih mudah jika teman kreatif bertanya kan? Nah, teman kreatif juga dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dengan cara bertanya. Mari kita coba berani bertanya. Gimana nih teman kreatif? Sudah gak sabar kan mencoba tips dari Creative Content Project kali ini? Langsung aja dicoba di rumah masing-masing. Sangat gampang loh. Selamat mencoba ya teman-teman kreatif. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya, walaupun belajar di rumah aja. Yang terpenting adalah jangan keluar rumah dulu. Dan tunggu video-video dari Creative Content Project lainnya. Yuk di scroll ke bawah. Dikit aja. Untuk like, comment, and subscribe YouTube Creative Content Project.